Hello everyone. Nah, udah lama aku nggak nyapa kalian lewat ngobrol kayak gini. So ya, jadi kalau kalian baru di sini, hello guys, my name is Numi, and kalian bisa subscribe channel YouTube aku karena setiap minggunya bakal ada video baru. Oke, jadi aku bakalan live update ke kalian karena aku mau kasih tahu ke kalian tanggal 26 September nanti aku bakalan mulai kuliah, and I'm super excited because ya aku ngambil jurusan landscape architecture. So ya, berhubungan dengan aku bakalan masuk tanggal 26, itu kan aku milih landscape architecture. Sesuai judulnya, aku bakalan ngasih tahu kalian informasi mengenai landscape architecture. Buat kalian yang masih bingung milih-milih jurusan apa aja, kalian bisa langsung aja nonton video ini sampai habis karena aku bakal ngejabarin satu persatu dan aku bakalan cerita pengalamanku kenapa aku milih landscape architecture. So, let's go. So ya, jadi story aku milih landscape architecture ini awalnya itu aku emang nggak tahu guys. Aku tuh taunya itu pas mau milih jurusan di Barton University. Nah, yang pas aku mau milih jurusan itu aku cari architecture gitu kan. Terus yang ada itu landscape architecture. Terus aku kan nggak tahu. Aku kayak blind banget kan tentang landscape architecture ini. Aku cari di internet dan resource-nya itu masih dikit dan orang yang ngobrolin tentang landscape architecture ini juga dikit banget karena landscape architecture ini kalau bisa dibilang di Indo tuh juga jarang. Hanya beberapa universitas di Indo aja yang provide jurusan ini. Dan sama halnya dengan di Turki ini, kalau nggak salah dikit banget yang provide landscape architecture ini. Dan aku kayak cari-cari gitu, apa sih landscape architecture itu? Nah, jadi pas aku lihat di Wikipedia, arsitektur landscape atau seni taman itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seni, perencanaan, perancangan, manajemen, perawatan, dan perbaikan tanah, dan perancangan konstruksi buatan manusia skala besar. Nah, jadi ruang lingkupnya ini cukup luas banget dibanding dengan arsitektur yang biasa. Kalau arsitektur biasa itu kan biasanya dia dalam rumah aja kan, dalam ruang lingkup gedung atau kayak rumah dan lain sebagainya atau bangunan tersebut. Tapi kalau misalnya landscape architecture ini dia lebih luas lagi lingkupannya. Jadi dia itu termasuk juga dengan desain arsitektural, perencanaan lokasi, pengembangan estate, restorasi lingkungan, perencanaan kota, perencanaan taman dan rekreasi, perencanaan regional, perencanaan ruang, dan perawatan sejarah. Nah, jadi lingkupnya itu banyak banget kan guys. Nah, aku jadi kayak, wow, kayaknya seru banget ya gitu. Aku juga baru tahu nih ada landscape architecture. Kayak aku kan tipikal yang suka sesuatu itu secara general gitu kan, nggak yang secara detail. Bisa dibilang arsitektur yang biasa itu dia mendetail gitu tentang bangunan, tapi kalau landscape architecture ini dia lebih ke taman-taman dan juga kayak gimana sih perencanaan tata kota, gimana perawatannya dan lain sebagainya, itu kayak udah include ke arsitektur landscape ini. Nah, jadi buat kalian yang masih blind juga tentang landscape architecture ini, nah landscape architecture ini nanti pas jenjang profesinya itu nanti bisa dibilang sama dengan dokter dan pengacara, karena nanti kita bakalan ngambil profesi lagi gitu, sertifikat yang menyatakan kita adalah seorang landscape architect gitu. Dan dia itu membutuhkan pengajaran khusus dan lisensi profesional yang udah aku bilang tadi. Kalau kalian yang nanyain, Kak gimana sih jenjang karirnya? Nah, nanti itu bakal sama kayak dokter dan pengacara. Jadi bisa dibilang nggak main-main ya, bisa disetarain sama dokter dan pengacara gitu. And then terus aku, wow, keren banget nih, kayaknya aku harus milih ini. Terus aku pilih deh, dan aku seneng banget aku bisa milih itu, soalnya aku cocok banget dengan jurusan ini. Aku suka eksplorasi di luar gitu, aku suka dekat dengan alam, karena dulu aku anak pramuka guys. Jadi anak pramuka itu kan emang dekat sama alam gitu. Jadi kayak aku juga pas di pramuka itu aku seneng banget tuh kayak buat desain untuk perkemahan. Itu tuh kan sama aja kayak landscape architecture tapi dengan skala yang kecil. Tapi kalau landscape architecture
ini dia skalanya itu lebih besar gitu guys. Kalau sejarahnya itu, jadi pada periode sebelum tahun 1800, jadi arsitektur ini dia kerjanya itu di istana guys. Nah mereka itu kerja untuk perawatan taman, terus kayak perencanaan kota dan lain sebagainya pada masa itu. Dan gak hanya istana aja, dia juga merambah ke bangunan ibadah dan pusat pemerintahan gitu. Jadi orang pertama yang menuliskan pembuatan landscape ini itu adalah Joseph Addison pada tahun 1712. Bisa dibilang udah lama banget landscape architecture ini, tapi sekarang itu masih banyak orang nggak tahu, dan itu sangat agak memprihatinkan karena landscape architecture ini dianya itu menurutku berguna banget untuk di masa yang akan datang dan juga di masa sekarang ini, terutama di bagian Asia gitu dan negara-negara berkembang lainnya, karena menurut aku landscape architecture ini masih ada di bagian Eropa gitu, nggak banyak banget yang ada di Asia, karena kalau di Asia itu kan mereka lebih mengutamain kayak bidang kesehatan, bidang ekonomi dan lain sebagainya. Kalau untuk pembangunan itu masih kayak bisa dibilang kurang masif gitu loh. Landscape architecture ini kita juga jarang dengerinnya. Dan juga istilah landscape architecture ditemukan oleh Gilbert Lang Mason pada tahun 1828 dan mulai digunakan sebagai sebuah istilah dalam bidang pekerjaan oleh Frederick Law Olmsted pada tahun 1863. Nah, bisa dibilang kayak udah lama banget ya guys landscape architecture ini. Nah, jadi buat teman-teman yang nanya untuk bidang penerapannya itu gimana, bidang penerapannya itu luas banget, teman-teman bisa lihat di Wikipedia. Tapi ada beberapa hal yang sering dilakuin oleh landscape architect ini, yaitu perencanaan dalam bentuk model berskala. Jadi misalnya kayak skalanya itu 1:1000 atau 1:10.000 gitu loh. Desain infrastruktur dan fasilitas sipil, terus pembangunan berkelanjutan. Nah, yang nggak tahu pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dan juga mempertimbangkan kebutuhan di masa yang akan datang oleh generasi kita selanjutnya gitu loh guys. Nah, itu yang dinamakan pembangunan berkelanjutan. Terus ada manajemen limpasan air hujan. Ini aku juga kurang tahu. Terus desain kampus dan institusi pendidikan publik itu tuh mungkin di bagian tamannya ya guys, bukan di bangunannya, tapi di bagian tamannya. Nah ini kayak taman, kebun raya, arboretum, jalur hijau dan taman nasional. Itu tuh kita juga yang buat, misalnya anak landscape architect juga. Terus fasilitas rekreasi, kawasan perumahan industri dan komersial. Itu tuh nanti di bidang parknya juga. Terus struktur penyangga transportasi, jembatan, jalan raya dan sebagainya. Nah jembatan ini juga include ya guys, nggak hanya arsitek aja, jembatan landscape architect ini juga bisa merambah ke sana. Terus desain urban, terus daerah tujuan wisata alam dan sejarah. Nah ini kayak aku banget gitu loh guys, aku suka sejarah, aku juga suka wisata alam gitu ya, namanya anak pramuka dulu kan, jadi aku kayak suka banget pergi-pergi ke daerah-daerah terpencil, terus kayak misalnya pergi ke kemah di alam dan lain sebagainya, itu aku suka banget. Terus reservoir air, penilaian kualitas lingkungan dan landscape, pengembangan kawasan tepi pantai, sama desain ekologis. Nah, banyak banget kan, lingkupnya itu luas banget. Jadi itu menurutku nanti kita di masa yang akan datang itu nggak bakalan jadi hal yang membosankan, karena kita lingkupnya itu banyak dan kita bisa ngelakuin apa aja gitu. Menurut aku sih landscape architect dan juga arsitek yang lainnya itu dia itu the master of everything gitu loh guys. Jadi seorang arsitek itu harus tahu semuanya gitu, karena mereka akan membuat sesuatu hal yang akan digunain oleh manusia itu sendiri. Dan menurutku landscape architect ini kayak peri gitu loh guys, jadi kayak peri nature gitu, dan dia menggabungin antara urban atau perkotaan dan disentuh sama nature gitu loh guys. Jadi kota itu jadi lebih asri, jadi lebih indah, jadi lebih estetik, jadi lebih sehat juga untuk manusia di dalamnya itu untuk beraktivitas. Menurut aku bakalan enjoy sih di landscape architect ini. Terus aku juga kemarin udah ngeliat apa aja matkulnya. Jadi di matkul aku nanti itu ada basic design, terus nanti ada matematik juga, lanjut ada lagi general botany. Kita kayak belajar tentang tumbuhan gitu loh guys. Nanti tumbuhan ini nanti di musim panas, atau di musim hujan, atau di musim semi, musim gugur, atau musim dingin, nanti ini bakalan hidup atau enggak gitu. Nah jadi kayak pemilihan tanaman itu juga perlu dalam landscape architect.
terus pengenalan landscape architecture, dan juga surface geology. Kita itu juga belajar tentang tanah dan lain sebagainya, gimana sih tanah itu nanti kalau di atasnya itu dibangun jembatan atau dan lain sebagainya, itu nanti kita harus tahu juga. Terus ada meteorologi and climatology. Ini juga penting banget nanti ketika kita mau pengembangannya gitu loh, atau perawatan dari project kita tersebut, itu harus dipertimbangkan dengan matang gitu, gimana nanti sinar mataharinya, terus nanti udara, kelembaban dan lain sebagainya, itu emang harus kita tahu gitu guys. Terus ada drawing and graphic expression. Jadi kita ada gambar, kita sering gambar juga, desain-desain gitu, dan I think it's very fun. Aku juga ada dapat info kabar dari temanku yang dianya tuh juga landscape architecture sebelumnya di Barton, itu Nepa namanya. Jadi Nepa bilang pas waktu dia kayak ngegambar gitu, itu tuh chill banget guys. Jadi di situ kalian bisa makan, bisa minum, bisa dengerin musik, tapi yang jelas tugas kalian itu selesai gitu loh guys. Jadi kayak menurut wow, seru banget gitu. Padahal yang lain, pelajaran lain atau kayak jurusan lain mana ada yang kayak gitu. Ini bakalan seru sih. Terus ada Turkish language, kita jadi belajar bahasa Turki lagi. Ada matkul pilihan. Matkul pilihanku itu aku ambil bahasa Inggris gitu, karena aku insya Allah bakalan ikut Erasmus. Aku pengen banget ikut Erasmus, jadi nanti itu pasti bakalan berguna banget untuk aku nantinya. Makanya aku pilih yang listening and speaking untuk bahasa Inggris. Tapi tuh ada juga sih bahasa lain gitu, contohnya bahasa Jerman, dan aku pengen banget itu. Tapi kayak menurutku untuk awal-awal aku milih mending yang bahasa Inggris saja. Dan mungkin kalau untuk bahasa Jerman nanti yang pas udah semester 5 atau 6-an gitulah. Dan serunya lagi tuh guys, di Barton University itu semester 1-nya itu dari Senin sampai Kamis aja. Hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita libur. Seru banget gak sih? Terus aku juga pulang dari jam setengah 9 kita masuknya sampai jam 16.30. Itu jam setengah 5. Ada beberapa temanku yang lain, dia jurusannya itu jurusan lain, bioteknologi, itu tuh sampai malam. Tapi alhamdulillah aku nggak sampai malam. Seru banget gak sih? Nanti kita juga ada belajar tentang Atatürk, Principle and History of Revolution. Jadi bisa dibilang ini untuk nasionalitas, untuk menambahkan nasionalitasnya orang Turki. Itu sebenarnya juga belajar Atatürk itu, tapi kita juga harus belajar itu supaya kita mengenal gitu loh guys, Bapak Atatürk ini gimana gitu. So ya, itu nanti bakalan sampai hari Kamis aja. And I'm super excited, dan aku kayak udah lama gitu kan nggak masuk kampus, jadi kayak masuk kampus dan aku semangat banget. Dan nanti aku bakalan beli peralatan perlengkapan untuk gambar-gambar gitu untuk arsitektur ini. Nanti bakalan aku buat juga videonya, so make sure kalian subscribe YouTube aku karena supaya kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya tentang jurusan aku dan juga tentang Turki. So yeah guys, thanks so much for watching this video. I hope you like it and you can enjoy this. Buat kalian yang masih pilih jurusan, kalian nggak apa-apa, explore aja semuanya. Kalian cari-cari di internet karena resource-nya itu udah banyak. Dan aku buat video ini supaya nambah insight kalian juga mengenai arsitektur. Buat kalian yang suka bercengkrama dengan alam, tentunya mungkin kalian bisa mempertimbangkan jurusan landscape architecture ini. Di masa yang akan datang pastinya ini sangat berguna banget, karena nanti di masa yang akan datang pastinya banyak banget populasi manusia, dan tentunya nanti pasti kita harus membuat tata kota itu menjadi suatu kota yang asri, sehat, dan juga estetik gitu loh, lebih modern dan lain sebagainya, tergantung kreativitas kalian. So yeah, again, thanks so much and see you guys on my next video. Bye bye.